ayat 24 sampai yang ke-27. Ayat yang tidak enak dibaca. Ayat yang beda sekali kesaksiannya dengan hamba Tuhan zaman now dan orang-orang Kristen zaman now. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Izinkan saya membacakannya. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Wow. Saya kira kesaksian seperti ini langka, saudara. Namanya kesaksian tuh kalau mereka dapat mujizat, sakit jadi sembuh. Ya, ketika kita dipromosi jabatan. Ya, ketika kita naik gaji, rumah baru, mobil baru. Tapi kalau cerita kesaksiannya seperti ini, seperti Pak Agung tadi, kayaknya itu bukan kesaksian ya. Karena Pak Agung berani hidup dalam kebenaran, sekalipun dia meninggalkan pekerjaan. Ini kesaksian yang langka, saudara. Saudara mau tahu sampai sejauh mana langkahnya? Ini saya bisa turun ke bawah ya. Bisa nggak? Saudara tahu dong kasus Pak Nadiem, Menteri Pendidikan, tahu nggak? Tahu. Sedih ya Pak Nadiem ya. Tapi satu sisi saya malu. Kok Pak Nadiem apa ya? Dalam memperjuangkan kebenaran, menjalankan roda pemerintah, dia berani menderita. Terus orang Kristen kemana? Saya kira yang duduk di pemerintahan itu bukan orang bodoh, betul nggak Pak? Kasus-kasus korupsi nggak Pak Agung mah kasus kecil, betul nggak Pak? Sekarang korupsi bukan miliar lagi, triliunan, saudara. Bukan angka M lagi, sekarang sudah triliun. Dan ada anak-anak Tuhan di sana. Di mana suara mereka? Saya yakin mereka tahu, tapi pura-pura nggak tahu, itu dia masalah. Atau minimal cari aman. Betul nggak Pak Agung? Cari aman, gitu kan? Iya kan? Akhirnya orang Kristen nggak berani bersaksi. Orang Kristen menjadi Kristen yang mempesona, gitu. Kalau mau tahu kenapa? Kenapa saudara? Karena kalau mereka bersuara, kalau mereka menegakkan kebenaran, konsekuensinya kayak Pak Agung. Konsekuensinya mereka dicungkir balikan. Inilah yang dialami sama Pak Nadiem. Tapi saya nggak mau pakai kesaksian Pak Nadiem, Pak. Saya mau pakai kesaksian Pak Ahok lah. Betul nggak? Orang yang lantang menyuarakan kebenaran di zaman sekarang ini dimusuhi orang, Pak. Halo. Tapi saya bertanya-tanya, kok pendeta makin kaya ya? Kok pendeta-pendeta sekarang makin kaya ya? Kok rasul-rasul ketika ikut Yesus makin hari kok makin menderita ya? Betul nggak saya ngomong? Halo? Saya ngomong betul nggak? Oh. Coba ibu pikir. Paulus menulis itu dengan kesaksian, kerap kali aku lapar, nggak tidur, aku di penjara, aku dirajam. Mungkin kalau Paulus jadi hamba Tuhan zaman now, lu kurang doang
Paulus. Lo betul gak Bang? Jangan ketawa, saya ngomong real nih. Karena kesaksian yang heboh, kalau makin hari makin kaya, makin hari makin diberkati. Mobil 1 jadi 2, toko 2 jadi 4. Tapi apakah itu kesaksian para rasul? Saudara tahu apa yang terjadi di hari raya Pentakosta? Ya, ada banyak yang bisa kita ambil. Ya, bagaimana Roh Kudus dicurahkan dan karunia-karunia Roh didemonstrasi. Tetapi perubahan yang paling signifikan yang dialami oleh para rasul ketika hari pencurahan Roh Kudus, yang paling transformasi, yang tadinya mereka takut menderita, sekarang mereka berani menderita. Ketika Yesus mengajak mereka ke jalan salib, jalan Via Dolorosa, gak ada yang mau ikut Yesus, saudara. Loh, betul gak? Yesus berkata, aku pergi ke Yerusalem, di sana aku akan ditangkap, disiksa, betul? Mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Gak ada yang mau. Malah Petrus jadi pahlawan kesiangan. Guru, kiranya itu jauh daripada. Petrus bukan kayak siapa? Yudas yang mau jual Yesus. Petrus punya niat baik. Dia gak rela kalau gurunya menderita. Tetapi niat baiknya Petrus di hati Yesus, hanyalah engkau iblis, karena engkau suatu batu sandungan bagiku. Karena apa yang dipikirkan Allah bukan apa yang dipikirkan manusia. Jadi pikiran manusia itu bisa jadi seringkali jadi batu sandungan dalam pikiran Allah. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Makin hari harusnya kita mengalami pembaruan budi. Semakin hari semakin mengerti apa yang baik, berkenan dan sempurna menurut firman Tuhan. Ada amin gak? Amin. Ini dunia sudah kompromi, saudara. Ya, ini bukan lagi eranya hitam lawan putih. Ya, ini dunia abu-abu. Ini bukan lagi baik lawan jahat, baik lawan kelihatan baik. Ini bukan lagi benar lawan salah, benar lawan kelihatan benar. Loh, betul gak? Ini udah era kompromi, saudara. Kalau mau ngomong hitam, putih-putih, udah susah zaman sekarang. Dan kalau saudara berdiri di posisi yang putih, saudara akan jadi makhluk paling aneh. Karena saudara akan jadi makhluk paling langka. Karena yang kayak gini-gini nih, korupsi-korupsi itu, ya apalagi negara Konoha ini, negeri Konoha. Dari pungli-pungli kecil pun sampai pejabat gede pun sudah biasa budaya seperti itu. Tapi saya terkagum-kagum kalau ada anak Tuhan di tempat ini berani menghidupkannya. Wah, luar biasa. Ini baru kesaksian. Kesaksian bukan hanya berkat waktu saudara sakit jadi sembuh. Ya betul, itu kesaksian. Ya, saudara dapat berkat, dapat uang, saudara dipromosi jabatan. Tapi berani nggak saudara menolak korupsi? Sekalipun saudara nggak dapat pekerjaan, saudara kehilangan, saudara berani miskin demi kebenaran. Amin. Wah, ini baru standarnya pengikut Yesus. Murid-murid yang tadi takut menderita, ketika hari pencurahan Roh Kudus, mereka melihat Yesus bangkit dan naik ke surga. Sejak itu mereka berubah 180 derajat. Mereka tidak takut, bahkan mereka bangga kalau mereka bisa menderita, bahkan mati seperti gurunya. Aduh, pendeta zaman now boro-boro menderita. Saudara tahu kenapa mereka makin kaya? Ayo, saya pendeta juga nih. Kenapa? Ya jemaat aja mau aja dibodoh-bodohi. Kenapa, Bu? Hah? Apa? Karena yang dikatakan siapa mau kaya, angkat tangan semua. Siapa yang mau sehat, angkat tangan semua. Udah betul gak? Siapa yang mau sukses, angkat tangan semua. Siapa yang mau bahagia, angkat tangan semua. Padahal bahagia yang diajarkan Yesus itu beda dengan konsep dunia. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagia orang yang miskin.
Namanya berbahagia itu orang yang kaya, Bu. Betul nggak? Berbahagia orang yang lapar. Yesus aneh, lu ngajar yang benar dong Yesus. Berbahagia itu orang yang kenyang. Betul nggak? Berbahagia itu orang yang dianiaya. Kok yang dianiaya? Berbahagia itu kalau saya dipromosi, dihormati orang. Betul nggak? Ajaran Yesus itu aneh, saudara. Makanya yang dikotbahkan hamba Tuhan zaman now itu bukan ajaran Yesus. Ajarannya sudah dimodifikasi dengan ajaran dunia. Mereka ke gereja cari Yesus, tapi motivasi pengharapannya gak ada bedanya dengan dunia. Yang ditawarkan kesenangan dunia. Mereka mau kaya, mereka mau sukses. Kalau orang Kristen enggak. Jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Amin. Amin. Harta di surga jauh lebih berharga. Amin. Jangan takut tuh asal makan dan minum. Amin. Kebenaran jauh lebih berharga. Amin. Beri tepuk tangan. Wah, pendeta kayak saya ini langka, undangannya makin berkurang, saudara. Gak apa-apa. Saya bisa atur kok setel supaya saya diundang lagi. Amplop saya kan pundi-pundinya bertambah. Tapi maaf ya Bu, saya nggak jualan ayat-ayat suci. Saya nggak jualan kebenaran untuk popularitas saya. Mau diundang nggak diundang terserah. Tapi Tuhan tuh baik. Tuhan pelihara saya. Amin. Ya, Tuhan selalu cukupkan saya. Isi saya agak ketar-ketir saya juga ikut-ikut saya. Kamu nggak miskin? Miskin nggak kamu? Tapi kamu nggak kaya juga. Sorry ya, saya bukan pendeta yang jual ayat-ayat suci. Sorry ya. Aduh Bu, kalau saya mau bermain cantik, dengan karunia khotbah begini, saya bisa melejit. Betul nggak Buraya? Iya. Khotbah, karunia yang paling berlebih itu saya berkhotbah Bu. Kalau khotbah tuh udah pasti orang paruh, kalau paruh khotbah tuh beda ya. Tapi setiap saya naik mimbar itu gelisah. Saya mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Injilnya ini mau diputar supaya menyenangkan manusia, supaya saya diundang lagi, supaya dapat amplop, supaya terkenal, atau betul-betul murni Injilnya. Oh, setiap hamba pendeta diolah. Kemana Pak Pendeta? Pelayanan. Kemana Pak Pendeta? Pelayanan. Betulkah dia melayani Tuhan? Atau jangan-jangan melayani diri sendiri? Itu menjadi ujian. Manusia saudara bisa tipu, tapi maaf ya, Tuhan gak bisa saudara tipu. Masa sih 2026 tahun yang lalu Yesus dan para rasul mengalami ketertolakan dan penderitaan yang begitu dahsyat? Masa sih pendeta zaman now makin diterima dunia? Gak percaya saya. Lihat tuh Pak Ahok begitu masuk Pertamina. Pak Ahok bikin gaduh di Pertamina. Karena apa? Karena dia mau bener. Orang yang mau bener tuh siap-siap dia dibawa dulu. Saya gak percaya kalau orang Kristen hamba Tuhan makin hari makin diterima. Bohong, karena yang Yuko bahkan pengen kaya, pengen sehat, pengen bahagia. Coba hidup dalam kebenaran dengan tidak jual kebahagiaan. Betul nggak? Dengan tidak jual. Ya, kekayaan itu semua popularitas. Itu baru. Kenapa gue orang nggak berani hidup? Karena takut miskin. Lo betul nggak? Nggak baik nih. Sebenarnya lihat saya ini luar biasa bagaimana. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ada amin? Mungkin kalau saya dan saudara di sana, saudara akan bertanya, Yesus bahagianya di mana? Bahagianya di mana tuh Yesus? Lalu enggak? Berbahagialah yang lapar. Berbahagia itu yang kenyang Yesus. Berbahagia di mana? Oke, sekarang saya masuk dulu berbahagia yang miskin aja ya. Nanti khotbah berikutnya kita banyak. Berbahagia orang miskin. Bahagianya di mana Bu? Pak? Makanya ya, ajaran Yesus itu banyak orang takjub. Karena ini berasal dari surga, bukan dari produk pemikiran manusia dunia. Orang bengong. Kok bisa berbahagia miskin? Saudara mau dengar? Saudara mau dengar? Amin. Yang mau dengar angkat tangan dong. Satu, catat ya. Kalau saudara miskin aja bahagia, apalagi cukup, apalagi kaya. Amin.
Loh, betul kan Bro Hel? Kalau saudara miskin saja bisa bahagia, apalagi dicukupkan. Apalagi saudara kaya. Ada kenapa orang miskin tetap bahagia? Kita berkekurangan secara materi, tapi kita berbahagia. Kenapa, Bu? Yesus. Karena ada sukacita melimpah, damai sejahtera melimpah. Waduh, berkat ini nggak bisa dikotbahkan, Bu. Nggak bisa diajarkan secara teori. Saudara harus ngalah. Bener sih, kita susah. Nggak ada makanan, semua terbatas gitu. Tapi ada sukacita melimpah. Saya undangan makin berkurang, nggak apa-apa. Makin nggak terkenal, nggak apa-apa. Tapi saya makin sukacita dalam api saya makin nyala-nyala. Khotbah saya makin lancar. Karena saya nggak ada kepentingan. Saya nggak atur-atur kalimat supaya saya diundang lagi. Supaya saya makin terkenal. Oh, saya bisa atur. Tapi sorry ya, saya bukan kaum ahli Taurat, orang Farisi yang memainkan ayat-ayat firman Tuhan untuk cari keuntungan. Saya belum sempurna, tapi saya mau jadi hamba Tuhan yang benar dan langka. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan seperti kayak gini langka banget. Masa sih saudara bisa lebih hebat dari Yesus? Yesus aja 2026 yang gak ada cacatnya, pengajarannya sempurna, teladannya sempurna, mujizatnya sempurna, ditolak. Masa sih saudara makin kaya zaman sekarang? Gak percaya saya. Karena yang dikhotbahkan keinginan dunia. Coba you tolak korupsi, you menyuarakan kebenaran. Oh, siap-siap. Malu Pak, kalau sampai orang Kristen gak berani. Kalau sampai justru Pak Nabi. Halo, orang di luar Tuhan lebih berani. Malu gak sih? Halo, kemana nih orang Kristen? Jangan pura-pura bodoh, Pak. Saya merasakan salibnya Yesus. Yang dikhotbahkan berkat mujizat terus. Saya nggak alergi para rasul mendemonstrasikan mujizat, betul. Tapi perubahan yang paling signifikan dari sebelum dan setelah Yesus bangkit dan bangkit, yang tadinya mereka takut menderita, betul nggak saya ngomong? Sekarang mereka berani. Lihat kesaksiannya, kelaparan, aku terombang-ambing di laut. Mereka bersaksi itu bukan karena malu-malu, bangga untuk memperjuangkan kebenaran. Amin. Gak apa-apa, karena aku mau menderita seperti itu. Waduh, kalau saudara hidup ini apa sih yang takut manusia? Manusia itu takut miskin dan takut mati. Betul kan? Kalau dua ini sudah saudara gak takut, hidup ini nyaman. Amin. Amin. Kekristenan mengajarkannya mati adalah keuntungan. Makanya Roma 18 berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Pekerjaankah? Promosikah? Naik pangkatkah? Nggak mau saya. Apa bahayakah? Kelaparankah? Ya. Begitu kalau saudara dipecat, apakah saudara kehilangan kasih Kristus? Pak Agung berani bertaruh seperti itu. Keren Pak. Mungkin kalau orang baru berhenti kerja mikir dulu besok kerja apa. Sama juga kan. Saya ingat kalau Pak Agung kerja gajinya stabil, saya nggak stabil Pak. Kadang dikasih, kadang kagak diperseman gaji. Malah seringkali saya memberi. Tapi itu Tuhan tuh hidup. Amin. Percaya nggak Tuhan hidup? Ya, aminnya saudara mesti hidup. Berjalan tuh seperti di jalan lembah kekelaman, di padang gurun. Baru Tuhan kirim roti mana. Amin. Ada amin. Amin. Pak, kalau hidup ini saudara miskin saja bisa bahagia. Ada banyak orang kaya susah tidur. Hah? Betul. Orang di sini enak Pak. Ibu puasa kunci pintu, apa yang mau dirampok?
Lo betul nggak saya ngomong nih? Lo betul nggak? Curi-curi aja emang gue ada berlian tuh paling aja selalu gue ambil apa aja orang gue kagak punya apa-apa. Betul nggak? Tuh sebenarnya itu hidup murah, yang bikin mahal tuh gaya hidup Bapak Ibu. Jadi ini rumusan bahagia dari surga, jangan dilawan deh. Allah itu maha tahu, manusia so tahu. Kalau miskin saja saudara bahagia, berapa lagi cuy? Apalagi kaya. Kenapa tuh pejabat nggak berani nyuruh? Karena takut miskin. Betul nggak saya ngomong? Betul. Wah, semua nih orang yang miskin dalam Tuhan beritahu. Miskin menurut dunia tapi kaya di dalam Tuhan. Karena ada sukacita yang melimpah. Wah, beri tepuk tangan sama Tuhan. Nah, ini baru. Ya. Jadi saya mau dengar nih kesaksian di akhir zaman itu seperti ini. Capek Bu dengan kesaksian ya yang berkat mujizat. Saya percaya. Tapi waktu Yesus mendemonstrasikan mujizat, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, mati bangkit, banyak orang berbondong-bondong. Wah, itu Tuhan gua tuh, itu guru gua tuh. Tapi begitu Yesus jalan salib, nggak kenal gua, bukan guru gua. Kamu kan bukan muridnya, bukan kamu dia baik. Enggak. Orang Kristen begini, pendeta zaman dulu juga begini. Jadi khotbahin berkat terus, mujizat terus. Mana salibnya, Pak? Salib cuma jadi kalung emas, jadi anting emas, cincin emas. Berani nggak minggu salib demi kebenaran? Ini ciri mutlak menurut Yesus. Amin. Barang siapa mau ikut aku, sangkal diri. Dosa, sudah bersyukurlah buat Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kasih berkat, percayalah itu berkat yang terbaik. Amin. Kalau bicara kaya, selalu ada orang yang lebih kaya dari kita. Kalau bicara miskin, selalu juga ada orang yang lebih miskin dari kita. Jangan beri aku kekayaan, jangan beri aku kemiskinan. Berikan saja sesuai porsi yang Tuhan ber. Aduh, kalau saudara nggak ada kepentingan, jalan saja. Yang penting hidup dalam kebenaran. Hari ini kalau saudara mati, saudara tahu saudara pergi kemana. Ada amin nggak? Amin. Kenapa mereka takut mati? Karena masih hidup dalam dunia, betul nggak? Kalau saudara hidup dalam kebenaran, santai aja. Tuhan saya hidup, betul nggak? Tuhan tutup. Saya gini, Tuhan bisa buka pintu-pintu lain untuk memberkati. Nah ini saatnya anak Tuhan punya cara pandang yang berbeda. Mana salibnya? Malu mempananim. Kalau saya sih malu ya. Ada orang Kristen. Kok nggak kelihatan? Kok yang dibanggakan hartanya makin banyak? Karena murid-murid ring satunya Yesus menderita semua. Ada yang bisa terbalik, ada yang digoreng hidup-hidup, ada yang ditonggak. Kok pendeta zaman now makin kaya? Gak percaya saya. Yang dikhotbahkan pengharapan dunia, bukan pengharapan surga. Coba khotbahkan jalan salib, nggak ada yang mau ke gereja. Halo? Lo betul nggak Pak? Betul. Tapi Injil itu memang sudah didiskon. Injil sekarang itu sudah diobrak. Injil sekarang itu sudah dimodifikasi. Sudah mirip-mirip, makin lama bukan makin mirip pengajaran Yesus, makin lama makin mirip dunia. Lo betul nggak saya ngomong? Ya kan? Jadi ingat ya, kalau kita miskin saja bisa bersuka cita, kita bisa bahagia. Wow, hidup ini nyaman. Betul nggak? Ada orang kaya yang duitnya banyak, hidupnya susah. Tapi kalau bisa tidur ya sudah. Para melek hidup cuma 70 tahun, 80 tahun singkat. Kalau dibandingkan kekekalan tuh nggak ada apa-apa. Betul nggak? Halo? Lebih baik saudara kita miskin di sini tapi kaya di sorga. Itulah jemaat dipilih. Sekalipun mereka miskin, tapi di hadapan Tuhan mereka kaya.
Amin. Amin. Nah, kenapa mereka kaya? Beda sama jemaat Korintus. Jemaat Korintus kaya-kaya, tapi pelit dalam memberi. Tapi jemaat Filipi, jemaatnya miskin, tapi berani menabung. Wah, luar biasa. Malah mereka berani berkata kepada Paulus, Paulus, apalagi yang saya mesti sumbang untuk membantu pekerjaan Tuhan? Wah, luar biasa lagi. Para jemaat yang miskin, tapi mereka berani memberi. Tapi apa pendeta-pendeta zaman now dirusak pengajaran ini? Bagaimana kita bisa memberi, Pak Roy, kalau kita nggak diberkati? You bodoh, you dibodoh-bodohi. Apa hebatnya kamu memberi dari kelebihan? Yang susah memberi dari kekurangan. Tuh, betul nggak sih ngomong? Makanya tuh Injil tuh sudah diputar balikan. Injil tuh udah nggak standarnya lagi dengan ajaran Yesus. Yesus berkata, apa hebatnya kalau kamu mengasihi sama orang yang mengasihi kamu? Apa hebatnya? Yang luar biasa kalau kita tetap baik sama orang yang membenci kita. Betul nggak? Ini baru Kristen. Kurang dari ini, maaf ya, saudara nggak Kristen. Demikian juga waktu Yesus di bait Allah, Yesus memperhatikan orang-orang cara memberi persembahan. Si kaya hanya memberi dari tapi si jalan miskin, walaupun dia sedikit, dia memberi. Yang Yesus puji yang mana? Ini yang hebat, memberi dari kekurangannya. Makanya orang kayaknya kalau nggak diberkati, saya nggak bahagia. Kalau nggak diberkati, saya nggak bisa memberi di sini. Lihat, si jalan miskin jadi contoh. Memberi dari kekurangan. Dan saya berani ngomong, kalau saudara nggak bisa memberi dari kekurangan, saudara belum Kristen. Karena saudara nggak perlu ke gereja, saudara nggak perlu percaya Yesus, dunia pun bisa lakukan itu. Tapi sekalipun saudara menderita, miskin, tapi saudara berani memberi. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan buat kita. Begitu saudara memberi, itu dicatat dalam buku kehidupan. Nanti ada mahkota yang besar. Percaya nggak? Mahkota nanti, percaya nggak saya, Pak? Mahkota nanti waktu saudara masuk surga, itu jauh lebih berharga dari apapun yang paling berharga di dunia. Saudara pasti terkagum-kagum, dan pasti saudara akan nyesel kalau saudara nggak lakukan itu. Makanya Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di. Kenapa? Harta di surga jauh lebih berharga, dan ini kekal sampai selamanya. Sehebat-sehebatnya saudara punya harta, mati saudara nggak bawa. Kalau saudara punya banyak harta juga, maka cuma 3 kali. Halo, betul nggak? Saudara banyak harta, makan cuma 3 kali. Oke lah, makan siang di Jakarta, makan malam di Singapura, makan siang di Singapura. Katakan seperti itu kan orang kaya. OKB orang kaya baru. Makan siang, makan pagi sarapan Jakarta, makan siang Singapura. Mana lagi? Makan malam di Australia. Wah, keren kan? Ya tetap aja cuma 3 kali. Itu pun dipilih menunya. Mana yang nggak kolesterol? Panjang nggak umurnya nih? Betul nggak? Tetap aja asal makan dan minum cukup. Terus lebihnya kemana? Ya lebih baik kita terbagi loh. Semua orang yang berkurang. Mobil 1 jadi 2, 2 jadi 4. Ngapain punya mobil 4? Halo, rumah jadi 2-3, ngapain? Mendingan sumbang buat Pentakosta Waraskas nih. Haleluya. Orang-orang kaya denger nih, ngapain rumah ditinggalin pembantu kosong itu ngapain? Kasih orang-orang yang susah nih, yang nggak punya rumah, yang nggak punya pakaian, berbagi dong. Saudara mengumpulkan harta di surga dengan begitu, karena saudara berbagi. Tapi manusia sekarang yang makin serakah, makin kaya makin pelit, makin kaya makin jahat, makin licik. Mudah-mudahan di gereja ini nggak ada. Ada ya? Semua kultur semua. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, jadi yuk, ya.
Wah, kalau saudara bisa menghidupkan apa yang dikhotbahkan ini, saudara punya standar kualitas kekristenan jauh lebih luar biasa. Jadi benar kan Bu, yang saya ngomong, Injilnya udah didiskon kan? Injilnya sudah diobral kan? Udah gak sesuai standar kebenaran Injil yang murni. Ngeri sekali. Makanya pengajaran-pengajaran sekarang, saudara ditipu. Mereka jual ayat suci. Mereka menjual PHP, memberi pengharapan palsu. Kalau khotbah ini pengharapan pasti saudara kesel. Amin. Betul nggak? Saya nggak saya tambahkan, nggak saya kurangi. Ini standarnya Injil yang murni. Makanya banyak orang takjub dengan pengajaran Yesus. Kok bisa berbagi orang yang miskin? Ada amin nggak? Wah, luar biasa sekali tadi lagu. Berkali-kali kau menolong. Dalam lembah gelap rasa marah, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Wow, walaupun kita sakit, walaupun kita miskin, yang penting Yesus ada.